Halo semuanya, kami dari kelompok 6 podcast. Perkenalkan, nama saya Gloria Masyandra Puspa Apsari dari 10 IPS 2 nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Jonathan Deporas, saya dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 9. Saya Raditya Maida Rangga dari kelas MIPA 2 nomor absen 22. Kesibukan apa aja sih yang kalian lakukan? Kalau aku sih baca buku. Di luar jam sekolah aku banyak nge-game sih. Dalam podcast ini, kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap sistem pendidikan. Pada masa pandemi ini, kita menjadi lebih sering mendengar kata virus. Emang apa sih pengertian dari virus? Virus itu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat. Kalau ciri-ciri orang yang terinfeksi virus gimana tuh? Ciri-ciri terinfeksi virus corona adalah batuk, sesak napas, dan fungsi penciuman yang mengalami penurunan. Oh gitu ya, lumayan banyak ya ciri-cirinya. BTW, dampak COVID untuk pendidikan apa aja sih? Dampak COVID-19 bagi pendidikan ternyata banyak loh. Seperti kita para pelajar yang harus belajar dari rumah karena semua sekolah ditutup dan dibatasi aktivitasnya. Tetapi lembaga negara DPR RI tetap mengapresiasi berbagai inisiatif pembelajaran seperti PJJ di masa pandemi. Emang mereka ngapresiasi apa? Mereka mengapresiasi atas berbagai inisiatif pembelajaran di masa pandemi seperti ini, dan DPR juga capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kemendikbud tahun 2019 dengan wajar tanpa pengecualian. Dengan opini WTP atas laporan keuangan Kemendikbud tahun 2019, Kemendikbud telah mencapai opini WTP selama 7 tahun berturut-turut. Kalau menurutku emang kreatif sih. Susah memang buat siswa nggak bosen pas PJJ. Iya juga ya. Oh iya Andre, tadi kan kesibukanmu baca buku. Buku apa sih yang kamu baca? Kalau aku sih lebih sering baca buku fiksi. Emang kenapa kamu memilih buku fiksi untuk dibaca, Andre? Karena di dalam buku fiksi aku dapat amanat dari cerita yang aku baca. Seperti kita harus saling menghargai satu sama lain dan saling menolong sesama. Seperti mendahulukan perempuan saat mengantri. Oh iya, sekarang kan kita lagi di masa pandemi dan pastinya dampak dari COVID-19 ini ada. Nah, sekarang kan mau berwirausaha aja agak susah gitu. Dan pastinya butuh banyak biaya untuk berwirausaha. Nah guys, berbicara soal berwirausaha nih, bagaimana kita berwirausaha kerajinan non-benda aja? Emang contoh kerajinan non benda apa aja? Nah, kain batik ini diproses dengan cara dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Batik ini juga dibuat di atas bahan lain seperti sutra, polister, rayon, dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelupkan dengan warna yang diinginkan. Biasanya dimulai dengan warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin. Dan juga kain batik ini memiliki banyak variannya dan cara pembuatannya juga berbeda-beda nih. Dari harga produksi, kerajinan batik itu sama atau beda sih?
Harga produksi kain batik itu setiap macamnya berbeda-beda. Ada yang lebih mahal dan ada juga yang lebih murah. Dan ikuti aja setiap macam varian yang dibuat oleh batik tersebut. Oh gitu ya, bener juga ya. BTW, pandemi COVID-19 ini banyak banget loh dampak-dampaknya. Salah satunya dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Iya nih guys, dan aku juga dengar-dengar di televisi ada banyak upaya-upaya yang mengatasi dampak COVID-19 terutama di bidang pendidikan. Cara mengatasi dampaknya gimana? Nah, caranya itu kita harus menaati aturan-aturan yang diadakan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, yaitu salah satunya menaati aturan, nilai-nilai dan norma-norma sosial di era pendidikan ini. Bapak Menteri Nadiem Makarim menerapkan PTMP terbatas dan PJJ di era sekarang. Walaupun dengan PTM dan PJJ jarang ketemu, kita harus menerapkan nilai dan norma-norma sosial di sekolah, yaitu dapat menanamkan pemikiran dan sikap yang bijak, nilai kesopanan, norma kesusilaan, nilai kerohanian, nilai kesusilaan, dan norma keagamaan. Nah, ada juga nih contoh-contohnya, yaitu norma kesopanan. Contohnya itu menghormati guru dan yang lainnya, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, norma keagamaan. Contohnya seperti sebelum memulai PTM dan PJJ, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran dan setiap pulang sekolah. Nilai dan norma sosial ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi harus diterapkan pada lingkungan masyarakat dan keluarga. Dan juga nilai dan norma sosial itu harus diterapkan pada saat kita masih dini. Sebagai makhluk sosial, kita diperlukan interaksi sosial di lingkungan manapun, terutama di lingkungan pendidikan ini. Mungkin setelah pandemi ini kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pendidikan. Emang seperti apa contohnya? Banyak sih, tapi salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Di sana terdapat Museum Indonesia dan Museum Prajurit, dan juga miniatur rumah adat dari berbagai daerah. Jadi kita bisa belajar banyak hal di sana. Dan untuk orang tua yang membawa anak kecil, di sana terdapat banyak wahana bermain seperti komedi putar, kereta gantung, dan wahana permainan anak seru lainnya. Oh, bagus juga tuh. Jadi pengen kesana deh. Berdoa aja biar pandemi cepat selesai, jadi kita bisa jalan-jalan lagi. Sekian podcast dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.